warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Baik. Sehat ya? Baik. Alhamdulillah sekarang bisa kembali ya untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, pembelajaran tatap muka ini masih sifatnya sementara, artinya kita berada di level 3 ya. Artinya level 3 itu masih zona oranye atau kuning ya. Nah, makanya kenapa kalian pembelajaran hari ini hanya 50%-nya saja gitu ya. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Kayaknya mana? Doa selesai. Kita alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi untuk kelas hari ini ada 18 orang ya. Bapak Aksya, Aap, Afado, ada? Agus Hamdan, Ahmad Hanif Al-Ihsan, Hadir. Alin, hadir. Andika, hadir. Andre, hadir. Hasin, hadir. Isa, Doni, hadir. Iksan, hadir juga. Ilham, hadir. Zarwita, hadir. Karman, hadir. Muhammad Fajar Biasa, hadir. Rizky, Hidayatullah. Baik, berarti hadir semua ya. Terima kasih ya atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini tanda kita ini bisa menuju kehidupan yang normal lagi ya. Tapi tetap ya, protokol kesehatan kita jaga. Jangan sampai kita lengah ya. Jangan sampai kita mentang-mentang ini sudah turun ya, COVID ini sudah turun, kita lengah. Akibatnya apa? Nanti ketika naik lagi, kita tidak akan bisa mengadakan pembelajaran tatap muka lagi. Ini resikonya yang akan kita tanggung ya kalau kita tidak berhati-hati. Baik, sudah paham ya? Selalu menjaga kesehatan itu nomor 1 ya. Kita tema menganalisis peluang usaha produk barang dan jasa. Minggu kemarin juga kita sudah membahas ini ya. Ya. Nah, ini sekarang kita masih membahas seperti ini, tapi dengan materi yang lebih mendalam, ya, dengan materi yang lebih luas lagi. Artinya sebelumnya Bapak sudah ngasih tugas ya kan, kalian ya? Tugasnya apa? Mau observasi atau mewawancara kepada siapa? Kepada seluruh pelajaran kita. Kompetensi dasarnya masih sama ya, menganalisis peluang usaha produk barang dan jasa. Nah, untuk indikatornya, ini indikatornya lebih kita nanti menganalisis peluang usaha dari suatu produk barang atau jasa. Kalian akan menganalisis nanti ya, bagaimana kalian menentukan peluang usaha, bagaimana kalian nanti mempresentasikan hasil analisis hasil wawancaranya tadi. Ya, paham ya? Nah, ini tujuan pembelajarannya. Nah, untuk kelompoknya, untuk pembagian kelompok ya, Bapak bagi ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3 dan ini kelompok 4. Ya. Nanti pembagian kelompok ini akan kalian jalankan sampai nanti pembahasan tentang menganalisis. Ya. Kalian akan berdiskusi, kalian akan berpresentasi gitu ya. Jadi nanti ini kelompok diingat 1, 2, 3 dan nggak apa-apa. Nanti biar ada suaranya. Ada suaranya ya. Itu jawabnya pakai bahasa Jawa. Nggak apa-apa. Ini justru menariknya di sini ya. Kita kan sebagai daerah Serang gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Ini khas kita ya. Khas kita. Nggak apa-apa. Ada salah satu. Nah, ini yang sudah mewawancarai ya. Ini
Usahanya apa ini? Tanah liat, Pak. Tanah liat. Lokasinya ada di mana? Di Pontang. Di Pontang yang di mana tuh? Yang di sana tahu kan tempatnya? Udah pernah lihat ya? Ya, produksi gerabah. Jangan salah ya, produksi gerabah ini tanahnya ini paling baik se-Indonesia. Bahkan Bali aja tanahnya kalah kualitasnya. Makanya kenapa produk ini bisa sampai ke Bali? Jujur aja ya, dari sini berupa bahan setengah jadi, ketika sampai di Bali, ini udah dipoles jadi keramik segala macamnya, ya, sehingga nilai jualnya juga akan semakin tinggi. Nah ini jangan salah, sementara di kita hanya setengah jadi, ya, masih berupa tanah liat, belum dikasih warna, belum dikasih pelicin atau semacamnya keramik gitu ya, supaya lebih menarik gitu. Nah ini salah satu contohnya. Oke ya, kita akan saksikan sama-sama ya bagaimana proses wawancaranya ya. Ya meskipun ini bahasanya bahasa Jaseng ya, tapi kan paham ya, paham ya, paham ya. Kenapa paham? Jadi orang Sera harus paham, ya harus mau belajar lah, intinya mau belajar. Nah, dikasih motif, nanti bisa lebih baik, lebih menarik. Coba pertanyaan kedua. Kamera-kameranya gerak-gerak. Oh, tuh ada di daerah Preret kerja saingan itu. Kalau dia berusaha. Bisa menghasilkan.
diskusi ya. Kalian paparkan hasil wawancaranya ya masing-masing tiap kelompok. Nah, di antara kelompok kalian mana usahanya yang paling mungkin lebih menarik gitu ya. Nah, itu yang akan dipaparkan. Ya, silakan dipilih saja ya untuk memaparkannya gitu ya. Pilih salah satu usaha yang paling menarik. Paham ya? Nah, dari video ini ada yang ingin ditanyakan tidak? Apa yang kalian coba? Apa yang kalian amati? Kekuatan dari usaha ini apa? Ini kan gerabah. Nah, usaha gerabah ini kekuatannya ada di mana? Yang dijawab? Apa? Gerabah ini kan bahan bakunya tanah. Ya. Artinya apa? Ini tersedia gitu kan ya. Tersedia ya. Bahan baku tersedia. Terus apa lagi? Mungkin yang wawancara apa lagi kekuatannya? Apa? Kekuatannya itu. Ya, keras. Nggak apa-apa, silakan salah satu aja satu. Kekuatan dari usaha gerabah ini apa? Keunikannya. Iya, apa keunikannya? Apa di situ keunikannya? Nggak? Apa? Nggak apa-apa baca ini aja. Nggak apa-apa. Biar nanti teman yang lain juga tahu. Gitu. Apa? Silakan di-sharing hasil wawancara yang nggak usah malu-malu ya. Nggak usah malu-malu. Apa keunikannya? Keunikannya kerajinannya antik gitu Pak. Kerajinannya antik, gitu ya. Di zaman modern. Di zaman modern. Masih langka dan orang-orang modern sangat tahu. Oh, masih langka. Orang-orang modern masih membutuhkannya gitu. Itu kelebihannya. Jadi dari tahun sebelum merdeka sudah ada sampai saat ini gitu ya. Keberadaannya masih eksis. Ya, masih survive. Nah, ini kelebihannya itu. Nah, itu kelebihannya ya. Dia barangnya langka, tetapi zaman modern ini masih dibutuhkan gitu. Nah, itu kelebihannya. Jadi usaha gerabah ini tetap eksis meskipun sekarang kita udah zaman modern ya. Orang udah pakai segala macam bahan ya, tidak hanya tanah liat, tapi apa? Ada plastik, ada apa lagi? Ada besi, ya kan? Mungkin ya. Ada tembaga atau yang lainnya yang bahannya lebih kuat gitu ya. Tapi untuk gerabah ini ternyata di zaman modern serba canggih, serba ini masih dibutuhkan. Nah, itu ya. Jadi gerabah ini begini-begini juga tetap eksis, itu usahanya tetap langgeng ya, tidak termakan zaman, tidak termakan usia. Ternyata masih ada orang yang membutuhkan ya. Karena apa? Karena keunikannya ya kan, karena kekhasannya. Nah, ini salah satu kelebihannya ya. Sementara bahan baku juga melimpah ya kan, bahan baku banyak, tidak habis gitu ya, tidak mudah habis, melimpah banyak gitu kan, dan murah dan mudah didapatkan. Itu ya, itu jadi kelebihan dibandingkan bahan-bahan yang lain kan. Bahan-bahan yang lain harus beli ya kan, harganya mahal ya kan, gitu kan. Kalau ini kita tinggal ngambil ya kan, misalkan di lahan sendiri ya kan, kita olah kemudian jadi barang, jadi produk. Ini salah satu nih ya. Kalau mencari usaha itu cari apanya, bahan bakunya yang mudah ya. Kalau kita bahan bakunya sulit didapatkan, apalagi biayanya harus membeli ya, ada kutip ya, dengan biaya yang mahal. Nah, untuk keuntungannya akan lebih kecil lagi nanti. Akan lebih sulit kita memperoleh keuntungannya. Gitu ya. Nah, kebalikan kalau bahan bakunya mudah didapat, kemudian murah, alhamdulillah keuntungannya akan lebih besar. Nah, itu ya. Yang nama usaha biasanya dicari begitu. Beli murah, jual mahal. Gitu ya. Jangan kebalikannya. Beli mahal, jual
Nah itu seperti itu ya sebenarnya ya, cari-cari peluang usaha itu. Ini salah satu contoh usahanya. Gitu. Cari usaha yang kira-kira bahan bakunya melimpah di tempat kalian, gitu ya, yang mudah didapatkan, kemudian dengan harga yang murah, gitu ya, tapi bisa ada nilai jualnya. Nah itu salah satu contohnya seperti itu. Ya, paham ya? Itu salah satu contoh. Meskipun banyak usaha lain yang mungkin ya selain ini ya, silakan mungkin sumber daya alam di tempat kalian apa gitu ya yang bisa diperjualkan menjadi produk gitu kan, silakan itu jadikan peluang usaha buat kalian ya. Ini hanya contoh saja ya, karena tidak semua tempat sama ya kan, betul ya. Di tempat kalian mungkin ada bahan baku yang melimpahnya apa ya, bukan seperti ini. Nah, itu bisa dimanfaatkan juga gitu ya, paham ya. Jadi kalau cari usaha itu cari yang bahan bakunya murah, mudah ya, dan melimpah gitu ya. Nah itu kuncinya di situ. Kalau kalian ingin untung, ingin sukses ya kan usahanya ya. Nah itu harus kuncinya di situ. Kita miliki ya kan. Jangan kita cuma ikut-ikutan ya. Cuma ikut-ikutan, cuma sekedar melihat orang sukses kita ikut pengen usaha yang serupa. Padahal belum tentu ketika kita yang menjalankan kita bisa, ya kan? Belum tentu kita mampu, ya kan? Belum tentu kita punya sarananya, ya, punya modalnya, punya teknologinya, punya informasinya, kan berbeda-beda tiap orang. Jadi lihat dulu mana yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan kita, kemampuan kita, gitu ya. Dengan asal kita usaha, asal jalan, asal kita ikut, gitu ya. Nah, kita harus perhatikan hal-hal yang seperti ini ya. Bahan baku, gitu ya. Kemudian kemampuan kitanya, ya. Kemudian pasarnya juga harus lihat, ya. Jangan sampai kita bisa produksi tapi tidak bisa menjual atau memasarkan, ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, nanti yang terjadi apa? Kita akan berhenti di tengah jalan, ya. Kita nggak akan bisa survive. Nah ini kan dari tahun berapa tadi? Jawab siapa? Generasi kita siapa? Anak-anak kita, ya kan? Keluarga kita, saudara-saudara kita, gitu kan? Jadi seperti itu usaha ya, agar usaha itu bisa jadi fondasi, gitu ya, fondasi ekonomi, kekuatan ekonomi rumah tangga, gitu kan? Nah itu, jadi yang tadi Ibu bilang apa katanya? Enaknya kalau udah punya usaha sendiri apa? Nggak usah kerja pabrik gitu ya. Apa berangkat pagi pulang malam gitu ya? Ya bisa selonjoran di rumah katanya ya kan gitu kan? Bisa santai di rumah. Nah itu kelebihannya kalau kita punya usaha sendiri. Beda kalau kita ikut kerja orang lain ya kan, waktunya diatur, tuh. Terus apanya lagi? Honornya juga diatur ya kan, sesuai kan udah ditentukan ya kan. Kalau ini kan kita mau kemampuan kita, penghasilan kita berapa, kita tinggal menyesuaikan aja kan sama kemampuan kitanya, memproduksinya, menjualnya, gitu kan. Semakin produksinya semakin besar, pemasarannya semakin besar, maka penghasilannya semakin besar. Nah itu ya. Jadi seperti itu tentang menghadapi peluang usaha ini, Bapak akan majukan tanya jawab ya kepada kalian ya. Silakan untuk kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4 nanti secara bergantian ya. Nah untuk pembagian kelompoknya Bapak sudah serahkan ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4 ya. Baik ya. Kapan? Baik, kemarin kita materi sudah sampai ke menganalisis ya. Cuma masih dengan tingkat dasar. Ya, masih ingat ya yang kemarin ini menganalisis peluang usaha ya. Nah, kelihatan ada beberapa poin yang harus diperhatikan.
Tadi apa yang ketiga? Pemanfaatan peluang secara kreatif dan inovatif. Kemudian ada apa lagi? Pengembangan ide kreatif dan inovatif. Nah, yang kemarin peluang dan resiko usaha sudah tahu ya. Jadi itu seperti mata koin, ada peluang, ada juga resiko, ya kan? Semua juga apa yang kita lakukan pasti ada resikonya ya. Nah, ini sama ya. Ada peluang, ada juga resikonya usaha. Cuma kita harus mencari mana resikonya yang yang paling kecil ya. Kita harus bisa meminimalisir resiko usahanya. Jangan sampai kebalikannya, peluangnya kecil, resikonya besar. Tapi harus kebalikannya ya, peluangnya besar, resikonya kecil. Nah, hal seperti itu, jangan kebalikannya. Karena apa? Kalau kebalikan resikonya yang besar, tantangan memang sih dengan resiko besar, katanya ada yang bilang penghasilan juga akan lebih besar ya. Tapi kalau kitanya tidak bisa meminimalisir, kitanya tidak bisa menguasai resiko ya, atau kitanya tidak menemukan perbaikan dari resiko gitu ya, ini akan bahaya ya buat usaha kita. Jadi lebih baik resikonya kecil tapi peluangnya besar, itu ya yang kita ambil. Kemudian ada faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha. Bapak ingin tanya, apa saja faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha? Sok, siapa yang mau jawab? Nomor 1. Itu menurut siapa? Stanford. Ada lagi menurut yang lain? Suryana, sok. Menurut Suryana apa? Faktor manusia, respect dalam berusaha, berteman dan berbuat baik, yakin untuk maju, bertanggung jawab, suka dan pandai bernegosiasi, berpikir positif, inisiatif, kreatif dan disiplin, berikhtiar untuk maju. Udah. Nah itu ya. Bapak lihat deh ini. Ada beberapa faktor. Ini ya, menurut Stanford Burgess ya. Ini ya, keberhasilan usaha ya. Kita lihat faktor-faktornya apa saja. Yang pertama apa? Yang keras. Keberhasilan usaha. Percaya diri dan mandiri. Nah, ketika kita memulai usaha, faktor utama adalah kepercayaan diri, pede, ya, pede, betul nggak? Apa itu pede? Percaya diri. Kalau kita yang nggak yakin, bagaimana usaha kita berhasil, ya? Meskipun kita tahu nih usaha kita ini sulit gitu ya, tapi dengan kepercayaan diri yang penuh, ya, yang besar, itu akan memotivasi kita ya. Agar kita nggak down dulu gitu, nggak takut dulu gitu kan, nggak takut melangkah. Jadi pede aja dulu, percaya diri kalau kita ini bisa ya. Ini yang harus kita kuatkan, rasa percaya dirinya. Karena apa? Memulai usaha itu diibaratkan kita berjalan di atas bara api, batu yang panas gitu ya. Batu yang panas ya. Kebayang nggak kalian berjalan di batu yang panas seperti apa? Panas ya, takut ya kan? Luka ya kan? Nah itu sama halnya ketika kita mau memulai usaha ya, diibaratkan seperti itu. Jadi perasaan kita ini rasa takut itu besar ya, melebihi kepercayaan diri kita. Makanya salah satu untuk kita bisa berhasil itu harus pede dulu. Pede nggak kalian? Insya Allah pede ya, harus percaya diri yang besar dulu ya. Meskipun orang meremehkan kita ya kan, meskipun orang mencemoohkan kita nggak mungkin bisa berhasil. Tapi dengan kepercayaan diri yang besar ya, meningkat di hati kita, di dalam diri kita, insya Allah itu akan memotivasi kita, menyemangati hati kita, ya kan? Dan insya Allah akan yang tadinya kesulitan, kegagalan gitu ya, bisa
diatasi. Tapi kalau kita udah PD-nya udah kendor, udah rasa takut lebih jauh, boro-boro kita mau menginjak bara api atau boro-boro kita mau mulai usaha, ya kan? Melangkah aja tidak mau, itu ya. Jadi ini ya, pertama ya, percaya diri menjadi organisator. Apa itu organisator? Ada yang tahu? Organisasi, iya. Orang yang mampu memimpin, ya kan? Organisator itu ya. Karena apa? Kalian kalau jadi wirausaha bakal jadi apa? Jadi pemimpin, ya kan? Bakal punya anak buah, ya kan? Nah, ini harus memiliki organisator, jiwa organisator. Kemudian yang ketiganya apa? Mampu berkreasi. Apa mampu berkreasi? Nyiptain ide-ide. Apa? Berkreasi itu apa? Tadi tuh ibu-ibu tuh pengen produknya itu dan diberikan gitu ya. Tapi dengan kreasi dia bisa dikasih motif, ya kan? Dikasih warna, ya, atau dikasih yang lainnya. Nah itu ya, itu mampu berkreasi. Kemudian persepsi positif terhadap tantangan. Ini ya, pikiran kita harus selalu berpikir positif. Apapun yang tantangannya yang akan terjadi, ya kan? Positif thinking itu sangat dibutuhkan ketika kita akan memulai usaha. Karena kalau kita selalu berpikir negatif, ada ketakutan, selalu bimbang, ya kan? Gelisah, apa yang terjadi? Semangat kita akan hilang, akan turun, ya kan? Tidak ada motivasi. Nah itu ya, harus berpikir positif, gitu ya. Nah ini sini kita harus perhatikan. Kemudian menurut Suryana juga hampir sama ya sebenarnya. Faktor manusia, kemudian tekad dan usaha, beriman dan berbuat baik, yakin, sama ya sebenarnya Mak. Ya sama kembali. Oke, itu ya. Kemudian selain keberhasilan ada kegagalan. Kenapa bisa gagal? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa usaha kita bisa gagal? Tidak kompeten. Tidak kompeten. Terus apa lagi? Kurang pengalaman. Kurang tekun. Terus? Tidak percaya diri. Ada lagi? Lokasi usahanya yang tidak strategis. Terus ada lagi? Cepat putus asa. Nah ini kebalikannya dari tadi keberhasilan usaha, ya kan? Terus ada lagi? Apa lagi? Apa? Yang keras. Tidak siap menghadapi perubahan lingkungan. Nah seperti ini nih ya. Ketika tadinya kita normal-normal aja, tiba-tiba kita ditimpa pandemi. Nah ini banyak orang yang gak siap gitu ya terhadap perubahan lingkungan. Itu banyak yang menghentikan usahanya, betul nggak? Tapi kebalikannya, orang yang siap ya dengan segala perubahan, ini kesulitan ini malah jadi peluang. Contohnya apa? Bikin banyak kerajinan, bikin masker, ya kan? Kemudian bikin apa lagi? Sanitizer, ya kan? Terus bikin apa lagi? Kan banyak peluangnya justru ya, banyak. Nah ini yang harus kita apabila ada perubahan terhadap lingkungan, kita harus bisa menyesuaikan. Nah lebih harus siap lagi terhadap perubahan apa nih? Teknologi sekarang seperti apa sih? Lu pengen tahu? Seperti apa? Lebih maju. Ini baju ya? Gimana contohnya ini baju? Lebih ke komputer. Hah? Lebih menggunakan digital. Beli digital ya kan? Online. Terus apa lagi? Pergi-pergi bisa online kan? Pesan-pesan tempat, tiket segala macam yang online.
Jadi semua serba digital. Ini yang harus kita kuasai, teknologi digital sesuai dengan apa? Pembelajaran abad 21. Ya, abad 21 itu apa? 4.0. Kita 4.0 ya, harus siap. Orang luar udah 5.0. Ya. Ya, 4.0 itu ciri-cirinya teknologi serba digital. Makanya nanti kalau kita beli belanja segala udah nggak pakai uang lagi ya kan? Betul nggak? Pakai apa? Ada dana, terus ada apa? Ada OPPO ya, yang uang digital ya kan? Serba digital. Banyak nggak kalian serba digital? Oh, asal jangan nikah online aja ya. Ada lah. Kemudian menurut Suryana apa? Suryana apa? So. Pengetahuan pasar tidak memadai. Pengetahuan pasar tidak memadai. Terus? Kesalahan kinerja produksi. Kesalahan kinerja produksi. Kegagalan dalam pemasaran. Kegagalan dalam pemasaran. Kalah bersaing. Kalah bersaing. Produk cepat rusak. Produk cepat rusak. Terus? Mulai usaha tidak tepat waktu. Mulai usaha tidak tepat waktu. Kapital tidak memadai. Nah, modal tidak memadai. Nah, ingat yang tadi yang digambarkan dari produk yang gerabah itu, ya, produk cepat usaha. Cepat usaha nggak tadi gerabah? Tidak ternyata ya. Nah, dia dari zaman ke zaman begitu-begitu aja, tapi masih dibutuhkan, gitu kan? Nah, ini tadinya produknya tidak cepat usaha. Contohnya, salah satu contohnya itu. Nah, ini yang harus kita lakukan ya. Jadi penyebab kegagalan ini harus kita benahi kalau mau berhasil. Dengan temannya mendiskusikan apa? Hasil wawancara. Ya. Silakan hasil wawancaranya didiskusikan ya. Nanti ambil usaha yang paling menarik dan nanti kalian tampilkan, kalian presentasikan. Nah, kalian juga harus mengisi LKPD. Ini LKPD-nya, Bapak udah siapkan, ya. Satu kelompok satu. Ini LKPD-nya, ya. Nah, di LKPD ini Bapak udah siapkan. Di sini kalian tulis jenis usaha, kemudian strength atau kekuatannya, paham ya? Strength, opportunity, masih ingat kan? Nah, kekuatan dan peluangnya apa? Di situ ya. Tulis kekuatan, peluangnya apa. Kemudian kekuatan dan ancamannya apa? Ya, yang kedua ya. Kemudian yang ketiganya kelemahan dan peluang, ya, weakness dan opportunity itu kelemahan dan peluangnya apa. Kemudian yang terakhir yang keempatnya kelemahan dan ancamannya, ya. Nah, dari sini kalian analisa poin mana yang paling besar, ya. Apakah kekuatan dan peluang, apakah kekuatan dan ancaman, atau kelemahan dan peluang, atau kelemahan dan ancaman, ya. Nanti simpulkan oleh kalian, ya. Silakan kalian kerjakan berkelompok, diskusikan, ya, masing-masing. Bapak kasih satu, diskusikan, ya. So, kalau enaknya gimana, mau dirangkap ke mejanya, nanti kalian bisa berdiskusi. Gimana? Dirangkap? Silakan dirangkap aja, ya. Ya, silakan dirangkap. Mana yang paling besar di antara poinnya? Jadi termasuk itu. Nah, iya, poin sendiri aja. Kira-kira tulis kasih Nilai pokoknya dikasih poin nanti nilai.
Menurut kalian dari 100% itu berapa persen yang pertama? Yang kedua berapa persen? Yang ketiga berapa persen? Sama yang keempat yang berapa persen? Jadi semuanya misalkan itu 40, itu yang 20, itu yang 50 atau 15, itu makin kecil. Jangan kalian. Ya. Ayo ya, sama ini juga ya. Yang mana usahanya yang bagus, yang paling bagus nanti masukkan di sini. Iya Pak. Nah nanti dikasih poin, nilai persentase dari sekian misalkan ini kekuatan sama peluang itu nilainya berapa? Ya pokoknya sesuai dengan kekuatan yang dimiliki usaha itu, menurut kalian berapa persen? Oke, cepat silakan waktunya hanya franchise itu isinya kerjasama franchise. Jadi kita membeli brand ya, merek gitu ya, dari yang punya franchise saja pokoknya. Nama perusahaannya perusahaan franchise. Franchise itu. Nah nanti masukin kekuatan sama uangnya, kemudian dinilai presentasinya berapa persen dari 4 ini. Mana yang besar, ini apa ini, apa ini. Kalau ini yang besar ya berapa nilai, berapa persen. Ini apa? Indomaret, itu Indomaret, jangan sama. Ini kelompok 1 sama 2. Ini dulu lah. Yang lain apa? Berapa yang udah nggak apa-apa. Berapa aja nggak apa-apa. Itu bisa gitu. Itu bisa melakukan apa ya namanya? Ada langit. Baik. Ayo, cepetan waktunya cuma 2 menit, kita udah berarti nanti kalian maparkan waktunya juga sebentar ya. Ini maparkan kelimanya nih tuh. Ada 5. Ya pilih yang paling bagus aja Bapak. Tuh, kamu pilihin, saya tulis. Dibaca aja. Dibaca aja. Tadi kasih namanya Nama kelompok mana? Nama siapa saja orang-orangnya. Tulis aja. Tulis. Oke, kayak yang ini semua tapi ke dia aku. Wah, ini dari atas ya. Iya, ke bawah. Oke, ke samping. Dengerin dulu ya. Yang lain dengerin dulu. Udah ya, cukup ya. Silakan dimulai. Keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Ya, kelompok 1. Dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil wawancara. Observasi kami. Ya, yang keras. Silakan. Jenis usaha franchise, strength and opportunity. Indomaret memiliki Jawab yang keras. Ayo lanjut waktunya ini. Indomaret sudah memiliki cabang toko sebanyak 19.165. Oh itu ya, makanya ya, gue ingat itu ya. Terus apa lagi? Semuanya tersebar di Pulau Jawa, Bali dan sekitarnya. Ya. Terus ini, nggak boleh ketawa. Lokasi toko-tokonya strategis sehingga mudah dijangkau seperti di perumahan dan lain-lain. Ya. Setiap toko menyediakan dari 50.000 produk food dan non-food, memiliki fasilitas pembayaran non tunai seperti debit bank dan kartu kredit. Terus penilaiannya gimana menurut kalian? Dari kekuatan dan peluang, kemudian kekuatan dan ancaman berapa persen? Kira-kira aja berapa persen? 75%. Kemudian yang keduanya berapa persen? 5%, mungkin ya, 5%. 3-5% ya. Nah, ini
usahaannya 75%. Nah, silakan kelompok 2 gimana pandangannya? Tanya aja, apa yang ingin disampaikan kepada kelompok 1? Apa? Silakan. Kita nanya Ya. tentang bagaimana? Hah? Tentang kekuatan perusahaan. Ya udah. Tadi ya Pak kan? Iya. Ya. Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan ketika kepercayaan konsumen hilang dan barang yang dijual itu sudah minim didapat? Kepercayaan konsumen. Apa yang dilakukan? Apa jawabannya? Bisa bahasa Inggris. Setiap toko menyediakan dari 5.000 produk food dan non food. Jadi kalau misalnya ada keluhan dari konsumen soal barang atau makanan yang tidak ada di toko, pasti dari pihak toko itu bakal memaksimalkan lagi, bakal mengecek-cek di beberapa gudang ini, Pak. Percayaan konsumen kan hilang, nggak mau beli lagi di situ. Mau beli lagi ke situnya tuh, nggak mau gitu. Ya, untuk membangun lagi kepercayaannya gue. Melakukan event rutin setiap minggu bagian promo. Wow. Nah. Silakan. Silakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Memaparkan hasil persiapan kami. ingin memaparkan hasil kami. Oke. Jenis usahanya es kelapa, Ya, terus lanjut. trash dan opportunity-nya itu usaha yang cukup sederhana untuk dijalankan, sederhana dalam proses mendapatkan pasukan kelapa, pengelolaan hingga penyajiannya. Terus opportunity-nya itu vaksinasi COVID-19. Obat, ya, obat. Trash dan trade-nya itu dari segi harga, kualitas, rasa dan penyajian, perkembangan kemajuan pesaing. Weakness dan opportunity, tempat pelayanan rasa dan kenyamanan untuk konsumen, bisa menambah jumlah kelapa dari penjualan sebelumnya. Weakness dan trap, cuaca kepercayaan konsumen hilang semangat jual beli, PPKM selalu diperpanjang dan konsumen dilarang keluar rumah. Untuk penilaian usahanya gimana? Iya, Kesimpulannya itu jualan kelapa lebih meningkat di akibat pandemi karena banyak dibutuhkan airnya. karena tiga yang ditemukan apa aja itu? Hah? Itu bisa jadi obat katanya. Ini ditanyakan kenapa bisa jadi obat. Ayo, manfaatnya. Apa manfaat air kelapa? Silakan jawab. Manfaat air kelapa itu bisa buat menghilangkan racun pada tubuh, terus merendahkan kayak badannya lagi panas bisa buat coba minum dia menurunkan panas. Dan bisa mencegah Vaksinasi COVID-19. Nah itu ya. Baik, terima kasih. Silakan ditutup. Sekian dari saya. Sekian dari kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan observasi kami. Ya, tentang apa usahanya? Silakan baca. Jenis usaha bengkel, Keren ya. community,
bahan dan banyak anak muda yang mempunyai hobi di dunia otomotif. Serta yang bisa mengurangi biaya dari segi bahan dan semakin berkembangnya alat-alat yang modern. Quickness dan opportunity, banyak pesaing yang mempunyai teknologi yang lebih memadai dan semakin banyak yang mempunyai kendaraan. Quickness dan banyak pesaing yang mempunyai teknologi yang lebih memadai. Intinya Kesimpulannya, usaha ini dapat menguntungkan di era modern yang semakin hari semakin dipadati oleh kendaraan karena bisa mengurangi biaya dari segi bahan. Silakan Bapak, lanjutkan pertanyaan nomor 3. Ini misalnya bengkel. Silakan apa pertanyaan? Silakan apa yang bebas. Apa kelebihan dari bengkel? Kelebihan dari bengkel apa? Jadi dari kekuatan itu kelebihan. Ya, silakan. Ya, silakan. Kelebihannya bisa mengurangi biaya dari segi bahan. Bahan terus. Udah. Udah Pak. Mengurangi Dari segi bahan. banyak. Bahan Pak. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mau menjelaskan hasil observasi kami. Ya, silakan. Trend dan opportunity, bahannya mudah ditemukan, kerajinan mudah. Scrap dan Grit ingin usaha ini maju dan laris walaupun banyak pesaing. Banyak pihak-pihak yang tidak senang. Weakness dan opportunity, harga seharusnya lebih tinggi, namun karena pandemi ini harganya berkurang. Weakness dan Grit, karyawan harus lebih banyak agar pembuatan lebih cepat. Kurangnya bahan pokok, peralatan kurang terutama pada alat dan bahan yang harus diganti. Kesimpulannya, tanpa adanya informasi dari analisis ini, tidak dapat mengetahui potensi pasar minat dan peluang pasar yang bisa dimanfaatkan. Nah, itu kesimpulannya. Oke, sekarang pertanyaannya silakan. Perkembangan apa yang potensi menjadi ancaman untuk perusahaan Anda? Ancaman. Perkembangan apa yang potensi menjadi ancaman untuk perusahaan Anda? Apa? Perkembangan usaha apa? Iya. Mungkin bisa berkembang dan lebih apa? Mungkin yang bisa mengancam. Karena kalau misalkan itu pakai alat, dia bisa lebih cepat. Akhirnya itu kan masih manual. Kalau misalnya pakai alat menggiling, kita lebih cepat untuk mengudar tanah liatnya gitu. Proses pengolahannya seperti ini. Jadi perkembangan apa yang bisa mengancam? Perkembangan ya, teknologi ya, dari alat gitu ya. Dari alat. Oke, kok silakan tutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan catat di buku. Catat di buku kalian. Evaluasi ya, dua soal. Jangan dicatat soalnya. Soal pertama. Saya, menurut pendapat kalian, manfaat analisis SWOT. Bentar, Pak. Menurut pendapat kalian, manfaat analisis SWOT. Manfaat analisis SWOT
Bagi sebuah usaha itu apa saja? Itu nomor 1 ya. Yang kedua, bagaimana cara menggunakan analisis SWOT. Sudah. Oke, tugasnya dikirim ke WA group ya. Sampai Bapak tunggu sampai jam 1 ya. 1 siang ini. Ya. Silakan diisi ya. Ya, di WA group nanti di kirim jawabannya ya, dipotong ya. Baik, sebelum kita tutup ya, Bapak ingin salah satu dari kalian untuk menarik kesimpulan pelajaran hari ini. Silakan Mas ya. Silakan Mas, bacakan kesimpulannya. Ya. Analisis SWOT bagi perusahaan adalah sebagai strategi penentuan ke depan dalam berlangsungnya bisnis. Bagaimana sebuah perusahaan menjalankan strategi visi untuk mencapai tujuan visi perusahaan. Baik juga dimanfaatkan oleh para stakeholder untuk mengetahui kondisi faktor internal dan eksternal dari perusahaan. Adanya penilaian SWOT membantu untuk menetapkan prioritas mana saja yang harus dilakukan oleh perusahaan. Tanpa adanya informasi dari analisis SWOT, Anda tidak dapat mengetahui potensi pasar, minat, dan peluang pasar yang bisa dimanfaatkan. Selain itu, Anda akan mengetahui tingginya tingkat pesaing pasar pada produk atau usaha Anda. Maka sebelum menjalankan bisnis, Anda perlu menganalisa produk atau bisnis Anda. Oke, terima kasih. Nah itu ya kesimpulannya ya pelajaran hari ini. Mudah-mudahan pelajaran ini ada manfaatnya buat kita semua ya. Jangan lupa nanti minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan menganalisis tentang pembuatan kemasan ya untuk minggu depan ya. Oke, untuk mengakhiri pelajaran hari ini silakan pimpin doanya ya. Nanti Andre ya. Oke, silakan kita berdoa dulu ya agar kalian diberi keselamatan ya sampai baik silakan Andre. Bapak ini ya, sebelum kita pulang kita baca doa dalam hati mulai. Doa selesai. Beri salam.